Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dalam tayangan online Persekutuan Siswa SMK Kristen 1 Klaten. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Tak terasa 3 bulan lamanya kita tak bertemu. Pasti ada rasa bosan di rumah, tapi pasti ada rasa kangen dengan teman-teman semua. Yang terpenting kita harus ingat bahwa dalam setiap hal yang kita alami, Tuhan selalu ingin mencurahkan sukacita dalam hidup kita. Mari teman-teman, kita rasakan sukacita dalam Tuhan, dalam pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Boleh kita rasakan adalah anugerah yang terindah. Saat ini kita memasuki tataan kehidupan baru. Kita berusaha hidup berdampingan dengan virus corona, tetapi jangan lengah. Kita harus tetap waspada, mematuhi protokol kesehatan, dan selalu menjaga ketahanan tubuh kita. Saat ini mungkin kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami masa-masa saat ini. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang terindah, tidak akan memberi ujian di luar kekuatan kita. Kita akan menikmati pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman meta Allah Bapa yang Maha Kasih, sekarang kita akan memulai persekutuan. Berkati persekutuan ini biar lancar dan tidak ada satu halangan yang menimpa kami. Terima kasih ya Tuhan, yang mulia, amin. Orang-orang di luar sana banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak ruang-ruangan usaha yang ditutup. Bersama dengan dunia ini, anak-anak Tuhan pun menghadapi tantangan yang sama. Meskipun berada di tengah-tengah pandemik yang tidak bisa diprediksi kapan dan akhir, tetapi ada perbedaan antara anak Tuhan dan anak-anak duniawi. Dalam menghadapinya, taat dan setia kepada Bapa di surga mutlak kita melakukan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap berkarya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Halo semuanya, Shalom. Gimana kabarnya selama masa pandemi ini? Saya berharap tentunya kalian sehat dan baik-baik saja. Selamat bergabung di persekutuan online perdana Persik SMK Kristen 1 Klaten. Bersama dengan saya, kita nanti akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu, tema kita pada persekutuan perdana kita kali ini adalah menjadi anak-anak Allah atau anak-anak duniawi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Nurianto. Saya alumni SMK Kristen 1 Klaten, jurusan Teknik Pengelasan, lulus tahun 2016. Dan sekarang saya sudah bekerja di Sukoharjo di sebuah perusahaan swasta. Itu saja ya perkenalannya. Kita langsung saja belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Mari saya pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena itu semua. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerti apa yang jadi kebenaran firman-Mu, tapi juga kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mungkin sudah sering dengar ya, apa itu anak-anak Allah dan anak-anak duniawi. Tapi, apakah kita sudah mengerti apa sih itu anak-anak Allah dan anak-anak duniawi? Mari kita belajar bersama. Apa itu anak-anak Allah dan anak-anak duniawi? Mengulik sedikit dari Perjanjian Lama. Pertama kali Alkitab menyebut anak-anak Allah itu ada di kitab Kejadian 6 ayat 2. Anda bisa baca sendiri. Lalu siapa yang dimaksud anak-anak Allah pada ayat itu? Nah, anak-anak Allah adalah sebutan bagi keturunan Set yang takut akan Allah. Nah, Set itu siapa? Set itu adalah anak dari Adam dan Hawa sebagai pengganti Habel. Set mempunyai anak laki-laki namanya Enos. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan atau orang mulai berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak duniawi? Anak-anak duniawi adalah sebutan bagi keturunan Kain yang memberontak kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak duniawi ini adalah anak-anak yang memberontak atau melawan dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Apa itu anak-anak Allah itu? Lalu siapa yang bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan anak-anak duniawi pada zaman sekarang? Nah, kita belajar di Perjanjian Baru tentang siapa anak-anak Allah di zaman now itu. Nah, kita buka di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, referensi lain dari terjemahan sederhana Indonesia, tetapi kepada setiap orang yang menerimanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud menerima dia adalah bahwa mereka percaya kepadanya. Nah, perikop itu sebetulnya itu adalah kesaksian Yohanes. Yohanes itu siapa? Yohanes itu murid Tuhan Yesus.
yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dari kedua terjemahan tadi ada kata yang sama. Salah satunya adalah menerima dan percaya. Menerima dan percaya tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa memilih antara menerima saja atau percaya saja. Namun itu suatu kesatuan atau sudah satu paket. Menerima itu adalah memberi tempat dalam hidup kita. Sedangkan percaya itu mempunyai suatu keyakinan dan penyerahan penuh atas apa yang dipercayai. Jadi sangat jelas siapa yang bisa disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima. Dia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau seorang anak kan lahir dari hubungan suami istri. Lah terus kalau anak-anak Allah itu asalnya dari mana? Nah, kita lanjut baca di ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, kalau di terjemahan lain di FAYH, semua orang yang percaya akan dilahirkan kembali, tetapi bukan kelahiran jasmani sebagai hasil dari hawa nafsu atau rencana manusia, melainkan karena kehendak Allah. Pertanyaannya, apa yang dilahirkan kembali? Yang dilahirkan kembali adalah kehidupannya. Kehidupan yang lama sudah berlalu atau dibuang, diganti dengan kehidupan yang baru. Di 1 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kesimpulannya, anak-anak Allah adalah mereka yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang ditandai dengan munculnya kehidupan baru. Inilah yang disebut kelahiran baru atau menjadi ciptaan baru, yang bisa diartikan orang itu mengalami keselamatan yang kekal dari Allah. Oke, cukup paham ya dari penjelasan tentang siapa itu anak-anak Allah itu. Lalu sekarang perbedaannya apa dengan anak-anak duniawi? Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, kita terjemahan lain di BIMK. Karena kalian masih hidup menurut tabiatmu secara manusia, sebab kalau kalian masih iri hati dan berkelahi satu sama lain, bukankah itu menunjukkan bahwa kalian masih hidup menurut tabiat manusia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Nah, di situ ada kata tabiat. Nah, tabiat itu apa? Tabiat itu adalah sifat, karakter, watak, tingkah laku, atau kebiasaan yang sering dilakukan seseorang. Jadi di ayat itu jelas menjelaskan bahwa yang dimaksud anak-anak duniawi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan kehidupannya masih dalam dosa atau suka melakukan dosa. Artinya orang ini belum menerima dan percaya pada Tuhan Yesus, belum dilahirkan baru atau menjadi ciptaan baru, dan belum mengalami keselamatan. Dari penjelasan tadi kita cukup paham ya tentang siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak duniawi zaman now. Cara menandainya mudah. Kalau anak-anak Allah itu sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi ciptaan baru, artinya sudah mengalami keselamatan. Sedangkan anak-anak duniawi itu mereka belum menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kehidupannya suka melakukan dosa. Lalu bagaimana kita tahu jika seorang itu adalah anak-anak Allah atau anak-anak duniawi? Sebetulnya entah itu anak-anak Allah atau anak-anak duniawi itu ada ciri-cirinya. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Nah, yang pertama anak-anak Allah, kita baca dulu anak-anak Allah ya. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah dia sudah dilahirkan baru atau sudah mengalami keselamatan. Cara mengetahuinya gimana?
Yang pertama, dia sudah menerima dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dia meninggalkan kehidupan lamanya atau sudah bertobat. Yang ketiga, dia mempunyai kehidupan baru di dalam Tuhan. Nah, itulah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia mempunyai kerinduan bersekutu atau berelasi dengan Tuhan. Karena dia sudah mengalami keselamatan, maka hubungan dengan Allah menjadi baik lagi. Contohnya gimana bersekutu dengan Tuhan itu? Ya dengan berdoa, saat teduh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia mempunyai kerinduan untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Contohnya apa saja? Membaca Alkitab, ikut PA atau pemahaman Alkitab, mendengarkan renungan, pergi ke persekutuan dan ibadah di gereja, dan lain sebagainya. Yang keempat, munculnya buah roh dalam hidupnya. Nah, buah roh itu apa saja? Nah, nanti kalian bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, yang kelima, hidupnya itu terarah dan mempunyai visi dan misi sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kehidupan yang dia jalani anak-anak Allah itu tidak asal-asalan. Mereka mempunyai visi dan misi dalam hidupnya, yaitu untuk melakukan panggilan Allah atas hidupnya. Nah, itulah ciri-ciri anak-anak Allah itu. Nah, sedangkan ciri-ciri anak-anak duniawi, yang pertama, dia suka melakukan dosa. Masih suka atau sering melakukan dosa yang dianggap itu bisa memuaskan hidupnya dan cenderung itu memuaskan hawa nafsunya saja. Yang kedua, dia tidak mempunyai kerinduan berelasi dengan Allah karena belum mengalami pemulihan hubungan pribadi dengan Allah dan masih di bawah kuasa dosa. Jadi mereka tidak ada keinginan atau hasrat untuk bersekutu dengan Allah. Yang ketiga, dia tidak tumbuh dalam firman Tuhan. Jelas mereka tidak menyukai firman Tuhan karena hidupnya tidak mau taat dan tunduk pada firman Tuhan. Yang keempat, hidupnya tidak terarah sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, ini ada dua tipe. Yang pertama, hidupnya mengalir begitu saja tanpa ada arah atau tujuan yang jelas. Hidup ya sekedar hidup. Tipe yang kedua, mungkin dia mempunyai arah dan tujuan, namun itu hanya mengejar kepuasan hawa nafsunya saja. Contohnya apa? Mengejar kekayaan, jabatan, karir, kepopuleran, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa ciri yang membedakan anak-anak Allah dengan anak-anak duniawi itu. Lalu bagaimana ya dengan cara hidup yang dimiliki oleh anak-anak Allah dengan anak-anak duniawi itu, melihatkan mereka hidup di dunia yang sama. Nah, ada perbedaan ya tentunya yang dimiliki, cara hidup yang dimiliki anak-anak Allah dan anak-anak duniawi itu. Nah, apa saja ciri kehidupannya atau cara kehidupannya? Anak-anak Allah, cara hidupnya kita baca di Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Nah, yang pertama, cara hidupnya adalah hidup dalam kasih Tuhan di ayat 1 sampai 2. Nah, dia mempunyai hidup yang berstandar pada kasih Tuhan. Bagaimana cara mengetahui kasih Tuhan? Ya dari firman Tuhan tentunya. Jadi hidupnya taat dan tunduk pada firman Tuhan. Yang kedua, cara hidupnya, dia meninggalkan dosa atau kehidupannya itu membenci dosa. Dia tidak hidup pada kehidupan lama yang masih menyukai dan melakukan dosa. Tapi pertanyaannya, jika dia melakukan dosa, terus gimana? Nah, khusus anak-anak Allah itu, Allah memberikan jaminan pengampunan kepada anak-anak Allah itu. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, itulah jaminan pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau kita jatuh, segera mengakui dosa itu di hadapan Tuhan dan jangan melakukan lagi, maka Tuhan akan mengampuni. Yang ketiga, menjadi saksi dan berguna bagi orang lain. Nah, kehidupan yang dimiliki anak-anak Allah itu menjadi suatu kesaksian atau teladan bagi orang lain dalam perkataan, dalam perbuatan, cara pikir, mengambil tindakan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dia juga berguna
dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah beberapa cara hidup yang dimiliki anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak duniawi, gimana cara hidupnya? Yang pertama, dia hidup dalam dosa, atau dia sering melakukan dosa. Hidupnya itu cenderung suka melakukan dosa. Nah, yang kedua, dia tidak taat dan tunduk akan firman Tuhan. Hidupnya adalah miliknya sendiri, tidak mau diatur dan melakukannya itu sesuka hatinya, yang menurutnya itu baik namun belum tentu itu benar. Yang ketiga, dia melakukan penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini ada dua macam. Yang pertama, menyembah pada roh-roh jahat atau dewa-dewa yang dianggap bisa membawa berkah atau melindunginya. Yang kedua, dia menyukai atau memuja barang-barang kesukaannya, itu yang menjadi keindahan dalam dunia ini. Contohnya apa? Uang, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa bahasan tentang apa, siapa, ciri-ciri, dan cara hidup yang dimiliki anak-anak Allah dengan anak-anak duniawi dari sudut pandang Alkitab. Oke, semoga itu cukup paham ya dari penjelasan yang saya sudah bagikan tadi. Nah, sekarang yang menjadi perenungan kita adalah dari pembelajaran firman Tuhan tadi. Anda pilih mana? Antara menjadi anak-anak Allah atau anak-anak duniawi? Jika melihat hidup Anda saat ini, siapa Anda saat ini? Anak-anak Allah atau anak-anak duniawi? Jika Anda merasa anak-anak Allah, komitmen apa yang Anda akan buat mulai saat ini? Tetapi jika Anda merasa anak-anak duniawi, maukah Anda menjadi anak-anak Allah? Yaitu dengan cara menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, jika Anda mau menjadi anak-anak Allah, mari berdoa. Yang pertama, kita mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan lama kita dan bertobat. Yang kedua, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, karena Dia sudah mati menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ketika Anda mengambil keputusan itu, percayalah bahwa Anda mengambil keputusan besar dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Percayalah, ketika Anda sungguh-sungguh berdoa, Anda akan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Biarlah renungan ini memberkati kita dan menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang kita dengar bersama semakin membuat kita semakin yakin bahwa anak-anak Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi apapun. Asalkan anak-anak Tuhan mau dengarkan akan suara Tuhan, menyadarkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah harapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan sebagai segala kekuatan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengar firman-Mu. Biarlah itu menjadi pedoman kami dalam hidup kami menjalani keseharian kami. Demikian dengan kekuatan dari Engkau, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 3. Yo, 1, 2, 3. Demikian persekutuan siswa SMK Kristen 1 Klaten telah berakhir. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Tuhan memberkati. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.